Ridho ibumu adalah pintu ridho Allah. Ridho ibumu adalah ridho Tuhanmu. Kalimat ini bukan sekedar rangkaian kata yang indah didengar. Ia adalah mutiara hikmah yang mengandung kedalaman makna spiritual yang menyentuh relung jiwa manusia. Dalam ungkapan sederhana ini tersimpan pesan bahwa perjalanan menuju ridho Allah seringkali tidak dimulai dari langit, melainkan dari rumah. Dari sosok yang paling dekat, paling tulus, dan paling jarang menuntut balasan. Seorang ibu. Banyak manusia berusaha mencari jalan menuju Tuhan melalui ibadah yang panjang, ilmu yang tinggi, dan amal yang besar. Semua itu adalah jalan yang mulia. Namun seringkali manusia lupa bahwa salah satu jalan tercepat menuju ridho Allah telah Allah letakkan begitu dekat. Bahkan sejak manusia membuka mata pertama kali di dunia. Jalan itu adalah ridho seorang ibu. Ibu adalah perantara pertama kehidupan manusia. Sebelum dunia mengenal nama kita, sebelum manusia menyebut keberadaan kita, ibu telah lebih dulu mengenal kita melalui detak halus yang tumbuh di rahimnya. Ia menjaga kehidupan itu dengan tubuh yang melemah, dengan rasa sakit yang ia sembunyikan, dan dengan harapan yang ia panjatkan dalam doa-doa sunyi. Dari rahim ibu manusia pertama kali belajar tentang kesabaran. Dari pelukan ibu manusia pertama kali belajar tentang rasa aman. Dari tatapan matanya manusia pertama kali memahami arti cinta yang tidak bersyarat. Dalam ajaran Islam, kedudukan ibu tidak hanya dipandang dari sisi biologis. Ibu adalah amanah yang Allah titipkan sebagai perantara rahmatnya di dunia. Allah memilih ibu sebagai tempat pertama ruh manusia bersemayam, bukan tanpa alasan. Karena rahim ibu adalah ruang yang dipenuhi kasih sayang, perlindungan, dan ketulusan. Ibu juga adalah guru pertama dalam kehidupan manusia. Sebelum manusia mengenal huruf, sebelum memahami bahasa, manusia telah belajar bahasa cinta melalui sentuhan tangan ibunya. Melalui suara lembutnya, manusia belajar mengenali ketenangan. Melalui pengorbanannya, manusia belajar arti memberi tanpa berharap kembali. Rumah pertama manusia bukanlah bangunan yang berdinding, melainkan pelukan ibu. Madrasah pertama manusia bukanlah ruang kelas, melainkan pangkuan ibu. Di sanalah manusia belajar tentang kehidupan, tentang empati, tentang kesabaran, dan tentang kasih yang tidak pernah meminta balasan. Tidak mengherankan jika Allah mengaitkan ridhonya dengan ridho ibu, karena ibu adalah bayangan kecil dari sifat kasih sayang Allah di dunia. Ketika ibu mencintai anaknya, ia mencintai tanpa menunggu anak itu berhasil. Ia mencintai bahkan ketika anaknya belum mampu membalas apapun. Ia mencintai dalam keadaan anak lemah, bahkan ketika anak seringkali tidak memahami pengorbanannya. Kasih sayang ibu mengajarkan manusia tentang bagaimana Allah mencintai hambanya. Allah memberi sebelum manusia meminta. Allah menjaga sebelum manusia menyadari bahaya. Allah mengampuni bahkan ketika manusia sering lupa bersyukur. Dan semua pelajaran tentang cinta tanpa syarat itu pertama kali diajarkan melalui seorang ibu. Melalui sentuhan tangan ibu, manusia belajar bahwa kasih sayang tidak selalu diucapkan dengan kata-kata. Kadang ia hadir dalam bentuk makanan yang disiapkan tanpa diminta. Kadang ia hadir dalam bentuk doa yang dipanjatkan di sepertiga malam ketika anaknya tertidur pulas. Kadang ia hadir dalam bentuk kekhawatiran yang tidak pernah diceritakan, tetapi selalu terasa. Seorang ibu sering mencintai dalam diam. Ia menahan lelah agar anaknya tidak merasa bersalah. Ia menyembunyikan kesedihan agar anaknya tetap merasa kuat. Ia menahan air mata agar anaknya tetap percaya bahwa dunia ini aman untuk dijalani. Begitulah ibu menjadi wakil kasih sayang Allah di dunia. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang menerima, tetapi tentang memberi. Bukan tentang dihargai, tetapi tentang menjaga. Karena itu ketika seorang anak berusaha meraih ridho ibunya, sejatinya ia sedang belajar berjalan menuju ridho Allah. Ia sedang belajar merendahkan ego, menumbuhkan empati, dan melatih hati agar mampu mencintai dengan tulus. Dan seringkali manusia tidak menyadari betapa besarnya nilai ridho ibu sampai waktu mulai menjauhkan mereka. Sampai suara ibu mulai jarang terdengar. Sampai kesempatan untuk duduk di sampingnya tidak lagi mudah ditemukan. Padahal selama ibu masih ada, pintu ridho Allah masih terbuka begitu dekat. Terbuka melalui senyum yang ia berikan, melalui doa yang ia panjatkan, dan melalui kerelaan hatinya yang mungkin tidak pernah ia ucapkan dengan kata-kata. Maka memahami makna ridho ibu bukan sekedar memahami hubungan anak dan orang tua. Ia adalah perjalanan memahami rahasia kasih sayang Allah. Ia adalah pelajaran tentang bagaimana manusia belajar mencintai, belajar merendahkan diri, dan belajar bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan. Karena sejatinya ketika seorang ibu meridhoi anaknya dengan hati yang lapang, di saat itulah langit ikut meridhoi.
Dan ketika seorang ibu mengangkat tangannya untuk mendoakan anaknya, seringkali doa itu melesat tanpa penghalang menuju langit. Seorang ibu mengandung dalam kelemahan, melahirkan dalam rasa sakit, membesarkan dalam kelelahan, dan mendoakan dalam keheningan. Inilah perjalanan sunyi yang jarang terlihat manusia, tetapi tercatat dengan sangat jelas di sisi Allah. Ketika seorang wanita mengandung, tubuhnya mulai berubah. Tenaganya berkurang, tidurnya terganggu, langkahnya menjadi lebih berat. Ia merasakan rasa mual, rasa lelah, bahkan ketakutan akan masa depan yang belum pasti. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, cinta kepada kehidupan yang sedang tumbuh dalam rahimnya. Tidak ada yang mendengar dialog batin seorang ibu ketika ia berbicara kepada janin yang belum mampu menjawab. Tidak ada yang melihat bagaimana ia menahan sakit sambil membayangkan masa depan anaknya. Tetapi setiap rasa sakit itu tidak pernah sia-sia. Setiap detik pengorbanan itu menjadi saksi cinta yang paling murni. Ketika saat melahirkan tiba, seorang ibu menghadapi batas antara hidup dan mati. Rasa sakit yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata ia jalani demi menghadirkan kehidupan baru ke dunia. Banyak ibu bahkan tidak sempat memikirkan dirinya sendiri. Yang ia pikirkan hanya satu, keselamatan anaknya. Setelah kelahiran, perjuangan seorang ibu tidak berhenti. Justru perjalanan panjang baru dimulai. Ia terbangun di malam hari ketika anaknya menangis. Ia menahan kantuk demi memastikan anaknya nyaman. Ia menunda keinginannya sendiri demi memenuhi kebutuhan anaknya. Ia tersenyum meski tubuhnya lelah dan tetap berdiri meski hatinya kadang rapuh. Banyak pengorbanan ibu yang tidak pernah diucapkan, tidak pernah ia jadikan sebagai cerita untuk menuntut balasan. Ia menyimpan semuanya dalam diam. Namun dalam keyakinan Islam, tidak ada satupun pengorbanan ibu yang hilang. Semua tercatat dengan rapi di sisi Allah, bahkan pengorbanan yang tidak diketahui manusia sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan penegasan yang sangat kuat tentang kedudukan seorang ibu. Ketika beliau ditanya, siapa yang paling berhak diperlakukan dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian ditanya lagi, beliau menjawab, ibumu. Dan ketika ditanya untuk ketiga kalinya, beliau tetap menjawab, ibumu. Barulah setelah itu, beliau berkata, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengulangan ini bukan sekedar penegasan biasa. Ia adalah isyarat tentang betapa besar hak seorang ibu dalam kehidupan seorang anak. 3 kali Rasulullah menyebut ibu, seolah ingin menanamkan dalam hati manusia bahwa pengorbanan ibu melampaui apa yang mampu dihitung akal. Seorang ibu memberi tanpa pernah menghitung berapa banyak yang telah ia berikan. Ia mencintai tanpa menunggu balasan. Ia menjaga tanpa berharap dikenang. Bahkan ketika anaknya tumbuh dewasa dan mulai sibuk dengan dunianya sendiri, doa ibu tetap mengalir tanpa henti. Seringkali seorang ibu tidak meminta hadiah mahal atau balasan materi. Ia hanya ingin didengar. Ia hanya ingin dihargai. Ia hanya ingin melihat anaknya hidup dengan baik. Namun keinginan sederhana itu seringkali luput dari perhatian anak yang terlalu sibuk mengejar dunia. Pengorbanan ibu juga memiliki dimensi spiritual yang sangat dalam. Dalam setiap rasa lelahnya, seorang ibu seringkali menyebut nama anaknya dalam doa. Dalam setiap kecemasannya, ia memohon perlindungan Allah untuk anaknya. Doa-doa itu sering diucapkan dalam kesunyian malam tanpa diketahui siapapun. Doa ibu tidak selalu panjang, kadang hanya berupa kalimat sederhana, "Ya Allah, jagalah anakku." Namun doa sederhana itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia mengalir dari hati yang tulus, dari jiwa yang penuh kasih, dan dari cinta yang tidak pernah menuntut balasan. Karena itulah, pengorbanan ibu tidak bisa dibalas dengan materi apapun. Memberi harta, memberi hadiah, atau memenuhi kebutuhan fisiknya tidak akan pernah sebanding dengan cinta yang telah ia berikan. Balasan terbaik yang dapat diberikan seorang anak adalah bakti, adab, dan kasih sayang yang tulus. Seringkali manusia baru menyadari besarnya pengorbanan ibu ketika waktu mulai memisahkan mereka. Ketika ibu mulai menua, ketika langkahnya mulai melemah, atau bahkan ketika suaranya tidak lagi bisa didengar. Pada saat itulah, banyak anak merasakan penyesalan yang tidak bisa diulang kembali.
Padahal selama ibu masih hidup, kesempatan untuk berbakti masih terbuka. Setiap kata lembut, setiap perhatian kecil, setiap waktu yang diluangkan untuk mendengarkan ceritanya adalah bentuk penghargaan terhadap pengorbanannya. Pengorbanan ibu mengajarkan manusia tentang makna cinta sejati. Cinta yang tidak bergantung pada keadaan, cinta yang tetap ada meski sering dilupakan, cinta yang tetap hidup meski tidak selalu dihargai. Dan di sisi Allah, cinta semacam ini memiliki kedudukan yang sangat mulia. Karena ibu telah mengajarkan manusia tentang bagaimana mencintai dengan ikhlas, dan siapa yang belajar mencintai dengan ikhlas, ia sedang belajar mendekat kepada Allah. Doa seorang ibu adalah doa yang paling cepat menembus langit. Ia lahir dari hati yang dipenuhi kasih sayang, dari jiwa yang terbiasa memberi tanpa menuntut balasan, dan dari cinta yang tidak pernah mengenal lelah. Ketika seorang ibu meridai anaknya dengan hati yang lapang, seringkali kehidupan anak itu terasa lebih ringan. Urusan yang tampak sulit menjadi lebih mudah dijalani. Rizki datang dari arah yang tidak pernah disangka. Hati menjadi tenang meski dunia sedang tidak ramah. Semua itu bukan semata-mata karena usaha manusia, tetapi karena ada doa yang mengalir diam-diam, mengiringi setiap langkah kehidupan anaknya. Doa ibu seringkali tidak diucapkan di depan manusia. Ia hadir dalam sujud panjang di sepertiga malam, dalam bisikan lirih yang hanya didengar oleh Allah, atau dalam doa singkat yang terucap saat seorang ibu melihat anaknya berangkat menjalani hidup. Doa-doa sederhana itu mengandung kekuatan yang luar biasa, karena ia lahir dari hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Dalam banyak kisah kehidupan, terdapat orang-orang yang merasakan kemudahan luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Ketika ditelusuri lebih dalam, seringkali kemudahan itu tidak lepas dari doa seorang ibu yang terus mengalir tanpa henti. Doa itu menjadi pelindung yang tidak terlihat, menjadi cahaya yang menuntun di jalan gelap, dan menjadi kekuatan yang menjaga anaknya dari bahaya yang tidak disadari. Sebaliknya, murka ibu dapat menjadi tirai yang menutup keberkahan hidup. Bukan karena Allah bersikap tidak adil, tetapi karena manusia menolak sumber kasih sayang yang Allah titipkan kepadanya. Ketika seorang anak melukai hati ibunya, ia sedang memutus aliran doa yang seharusnya menguatkan langkah hidupnya. Seringkali, dampak dari luka hati ibu tidak langsung terlihat. Hidup mungkin tetap berjalan, usaha tetap dilakukan, dan ibadah tetap dijalankan. Namun ada ketenangan yang terasa hilang, ada keberkahan yang terasa berkurang, dan ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Semua itu dapat menjadi isyarat bahwa ada hubungan batin yang perlu diperbaiki. Dalam pandangan tasawuf, ibu dipandang sebagai cerminan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah di dunia. Kasih ibu mengandung sifat kelembutan, pengampunan, dan perlindungan yang mencerminkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Ibu mencintai anaknya bukan karena kesempurnaan anak itu, melainkan karena cinta itu sendiri telah tumbuh dalam hatinya sejak awal kehidupan. Kasih ibu tidak bersyarat. Ia tetap mencintai meskipun sering disakiti. Ia tetap mendoakan meskipun kadang dilupakan. Ia tetap menjaga meskipun tidak selalu dihargai. Cinta semacam ini adalah pelajaran spiritual yang sangat dalam tentang bagaimana manusia seharusnya memahami kasih sayang Allah. Ketika seseorang berusaha membahagiakan ibunya, sejatinya ia sedang belajar mendekat kepada Allah. Ia sedang melatih dirinya untuk merendahkan ego, untuk belajar sabar, dan untuk memahami arti cinta yang tulus. Setiap senyum yang berhasil ia hadirkan di wajah ibunya, setiap kata lembut yang ia ucapkan, dan setiap perhatian kecil yang ia berikan menjadi bagian dari perjalanan spiritualnya menuju ridha Allah. Sebaliknya, ketika seseorang menyakiti ibunya, ia bukan hanya melukai perasaan seorang manusia, ia sedang melukai amanah yang Allah titipkan kepadanya. Luka itu mungkin tidak selalu terlihat, tetapi ia dapat meninggalkan bekas dalam kehidupan batin seseorang. Dalam perjalanan hidup, seringkali manusia mencari keberkahan melalui usaha yang besar dan langkah yang panjang. Namun keberkahan tidak selalu lahir dari sesuatu yang tampak megah. Ia sering tumbuh dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan hati yang tulus. Salah satunya adalah menjaga hati ibu. Ridha ibu bagaikan pintu langit yang terbuka tanpa suara. Ia tidak selalu tampak, tetapi pengaruhnya terasa dalam setiap langkah kehidupan. Banyak pintu kebaikan terbuka tanpa diketahui sebabnya. Banyak kesulitan menjadi ringan tanpa disadari prosesnya. Dan seringkali, semua itu berawal dari doa ibu yang mengalir tanpa henti. Karena itu, menjaga ridha ibu bukan sekedar kewajiban moral, tetapi perjalanan spiritual yang mendalam,
Ia adalah latihan untuk memahami kasih sayang Allah, latihan untuk merendahkan diri, dan latihan untuk menumbuhkan keikhlasan dalam mencintai. Dan ketika seorang ibu mengangkat tangannya untuk mendoakan anaknya dengan hati yang lapang, doa itu seringkali melesat menembus langit tanpa penghalang. Sebab doa itu lahir dari cinta yang paling murni, cinta yang telah Allah tanamkan dalam hati seorang ibu sejak awal kehidupan. Berbakti kepada ibu bukan hanya tentang memberi materi. Ia adalah ibadah yang jauh lebih luas dan mendalam. Ia hidup dalam cara seorang anak berbicara, dalam kelembutan sikapnya, dalam kesabarannya mendengar, dan dalam ketulusannya mendoakan. Seringkali manusia mengira bahwa bakti kepada ibu cukup diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan materi, memberi uang, menyediakan tempat tinggal, atau menghadiahkan sesuatu yang berharga. Semua itu memang baik dan mulia. Namun hakikat bakti kepada ibu tidak berhenti pada pemberian yang terlihat oleh mata. Bakti kepada ibu dimulai dari adab yang halus, dari tutur kata yang lembut, dari cara memanggilnya dengan penuh hormat, dari kesediaan untuk mendengarkan ceritanya, meskipun cerita itu sering diulang, dari kesabaran menghadapi perubahan sikapnya ketika usia mulai melemahkan tubuh dan emosinya. Menghargai perasaan ibu adalah bagian dari ibadah yang sering dianggap sederhana, tetapi memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Seorang ibu tidak selalu membutuhkan solusi atas masalahnya. Kadang ia hanya ingin didengar. Ia hanya ingin merasakan bahwa dirinya masih berarti dalam kehidupan anaknya. Mendengarkan keluh kesah ibu dengan penuh perhatian adalah bentuk bakti yang tidak terlihat, tetapi sangat dalam maknanya. Dalam momen-momen itulah seorang anak sedang belajar merendahkan ego, menahan diri untuk tidak menyela, dan melatih hati agar lebih peka terhadap perasaan orang lain. Selain itu, mendoakan ibu adalah bentuk bakti yang tidak pernah berhenti nilainya. Ketika ibu masih hidup, doa anak menjadi hadiah spiritual yang menguatkan langkah hidupnya. Dan ketika ibu telah wafat, doa anak menjadi cahaya yang menerangi alam kuburnya. Ungkapan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu bukanlah makna fisik yang harus dipahami secara harfiah. Ia adalah simbol kedalaman makna spiritual. Ia menggambarkan bahwa jalan menuju surga terbentang melalui kerendahan hati seorang anak di hadapan ibunya. Surga bukan hanya tentang balasan di akhirat. Ia adalah hasil dari proses spiritual yang dilalui manusia dalam kehidupan. Ketika seorang anak belajar merendahkan dirinya di hadapan ibu, ia sedang melatih jiwanya untuk tunduk kepada kebenaran. Ketika seorang anak mengabdi dengan tulus kepada ibu, ia sedang melatih hatinya untuk mencintai tanpa pamrih. Pengabdian kepada ibu adalah latihan kepasrahan yang sangat halus. Ia mengajarkan manusia untuk menerima, untuk bersabar, dan untuk memahami bahwa cinta sejati tidak selalu berjalan sesuai keinginan pribadi. Namun perjalanan bakti kepada ibu tidak berakhir ketika ibu telah wafat. Justru pada saat itulah bakti berubah bentuk menjadi pengabdian yang lebih sunyi dan lebih spiritual. Ridho ibu masih dapat diraih melalui doa yang tidak pernah terputus. Setiap doa yang dipanjatkan seorang anak untuk ibunya menjadi amal jariah yang terus mengalir. Doa itu menjadi bentuk cinta yang melampaui batas kehidupan dunia. Menyambung silaturahmi yang dijaga ibu juga merupakan bagian dari bakti yang sangat mulia. Menjaga hubungan baik dengan keluarga, sahabat, dan orang-orang yang pernah disayangi ibu adalah cara seorang anak melanjutkan jejak kebaikan yang telah ia bangun selama hidupnya. Bersedekah atas nama ibu menjadi bentuk cinta yang menghadirkan manfaat bagi banyak orang. Setiap kebaikan yang dilakukan atas namanya menjadi pahala yang terus mengalir untuknya, sekaligus menjadi bukti bahwa cinta anak kepada ibunya tidak berhenti oleh kematian. Melanjutkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan ibu juga merupakan bakti yang paling nyata. Ketika seorang anak menjaga akhlaknya, menjaga kejujurannya, dan menjalani hidup dengan nilai-nilai yang pernah diajarkan ibunya, ia sedang menjaga warisan spiritual yang sangat berharga. Bagi seorang ibu, kebahagiaan terbesar bukanlah melihat anaknya menjadi orang yang paling kaya atau paling terkenal. Kebahagiaan terbesar seorang ibu adalah melihat anaknya menjadi pribadi yang baik, yang hidup dengan akhlak mulia, dan yang tidak melupakan asal-usulnya. Seringkali manusia menyadari betapa berharganya kehadiran ibu ketika waktu telah memisahkan mereka, ketika panggilan telepon tidak lagi dijawab, ketika nasihat tidak lagi terdengar, ketika doa yang dulu selalu mengiringi terasa begitu dirindukan. Karena itu, selama ibu masih hidup,
Kesempatan untuk berbakti adalah anugerah yang tidak ternilai. Setiap momen kebersamaan, setiap perhatian kecil, dan setiap kata lembut adalah investasi spiritual yang akan membawa keberkahan dalam kehidupan. Berbakti kepada ibu bukan sekedar kewajiban sosial atau budaya. Ia adalah ibadah yang menghidupkan jiwa. Ia adalah jalan untuk membersihkan hati dari kesombongan, menumbuhkan kasih sayang, dan mendekatkan manusia kepada Allah. Dan pada akhirnya seorang anak yang tulus berbakti kepada ibunya sedang berjalan di jalan yang sunyi, namun penuh cahaya. Jalan yang mungkin tidak selalu dilihat oleh manusia, tetapi sangat terang di sisi Allah. Ikatan batin antara ibu dan anak adalah salah satu hubungan paling kuat yang Allah ciptakan di dunia. Ikatan itu tidak hanya terjalin melalui darah, tetapi juga melalui doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang terus mengalir sejak seorang anak masih berada dalam kandungan. Bahkan setelah anak tumbuh dewasa dan menjalani kehidupannya sendiri, tali batin itu tetap hidup, seringkali tanpa disadari. Namun tidak semua luka berada di tubuh. Banyak luka yang bersemayam di hati, tersembunyi dalam diam dan hanya dirasakan oleh jiwa yang menanggungnya. Luka di hati seorang ibu sering tidak terlihat oleh anak-anaknya. Ia tersimpan dalam senyum yang dipaksakan, dalam kata-kata yang ditahan, dan dalam doa yang dipanjatkan dengan air mata. Seringkali seseorang merasa hidupnya penuh kegelisahan. Usaha terasa berat, rizki terasa sempit, dan hati sulit menemukan ketenangan. Dalam pandangan spiritual, kondisi seperti ini tidak selalu disebabkan oleh kurangnya kerja keras atau kurangnya ibadah. Kadang ada sesuatu yang lebih halus, yaitu luka di hati ibu yang belum disembuhkan. Ibu adalah manusia yang paling mudah memaafkan, tetapi bukan berarti ia tidak merasakan sakit. Banyak ibu memilih memendam rasa kecewa agar anaknya tidak merasa bersalah. Ia menutupi luka dengan kasih sayang, berharap waktu akan menyembuhkan segalanya. Namun luka yang dipendam tidak selalu hilang. Ia bisa menjadi kesedihan yang tersimpan dalam hati dan terbawa dalam doa-doa yang lirih. Kalimat sederhana seperti, "Tidak apa-apa, Nak," seringkali menyimpan makna yang sangat dalam. Banyak ibu mengucapkannya bukan karena benar-benar tidak terluka, tetapi karena ia tidak ingin menambah beban anaknya. Ia memilih menahan rasa sakit sendirian karena baginya kebahagiaan anak adalah prioritas utama. Ridho seorang ibu bukan sekadar ucapan. Ia adalah ketenangan hati yang tulus, penerimaan tanpa ganjalan, dan doa yang keluar dari jiwa yang lapang. Ketika seorang ibu benar-benar ridho, doa-doanya mengalir tanpa penghalang. Tetapi ketika hatinya masih terluka, meskipun ia berusaha memaafkan, luka itu bisa menjadi kabut yang menghalangi kejernihan batin. Dalam ajaran Islam, menjaga hati orang tua, terutama ibu, adalah bagian dari menjaga keberkahan hidup. Bukan karena ibu memiliki kuasa atas takdir, melainkan karena Allah meletakkan keberkahan pada keridoannya. Mengobati luka hati ibu bukan hanya tindakan moral, tetapi juga bentuk ibadah yang sangat mulia. Meminta maaf kepada ibu mungkin terasa sederhana, tetapi bagi sebagian orang, itu membutuhkan keberanian dan kerendahan hati yang besar. Mengakui kesalahan, mendengarkan perasaannya, dan berusaha memperbaiki hubungan adalah langkah penting untuk menyembuhkan luka yang mungkin telah lama tersimpan. Sesungguhnya, ketika seorang anak berusaha mengobati hati ibunya, ia tidak hanya memperbaiki hubungan keluarga, tetapi juga sedang membersihkan jalan hidupnya sendiri. Sebab doa ibu yang tulus adalah cahaya yang mampu menerangi perjalanan seorang anak, bahkan ketika dunia terasa gelap. Ketika hidup terasa sempit, langkah terasa berat, dan hati dipenuhi kegelisahan, seringkali manusia mencari berbagai jalan keluar. Ia menambah usaha, memperbanyak rencana, bahkan mencari solusi ke berbagai arah. Namun ada satu pintu keberkahan yang sering terlupakan, kembali kepada ibu. Kembali kepada ibu bukan sekadar pulang secara fisik, tetapi pulang dengan kerendahan hati. Datanglah tanpa membawa ego, tanpa keinginan untuk membenarkan diri, dan tanpa alasan untuk membela kesalahan masa lalu. Duduklah di hadapannya sebagai seorang anak yang membutuhkan doa dan ridho. Mintalah maaf dengan tulus, meskipun merasa tidak sepenuhnya salah.
Sebab dalam hubungan dengan ibu, kerendahan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan. Kata maaf yang lahir dari hati mampu meluluhkan luka yang mungkin telah lama tersimpan, bahkan yang tidak pernah diucapkan. Dengarkanlah setiap nasihat ibu, meskipun terasa pahit. Nasihat seorang ibu sering lahir dari pengalaman hidup, dari kekhawatiran yang tulus, dan dari cinta yang tidak ingin melihat anaknya tersesat. Kadang kata-katanya terasa sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli dengan ilmu atau harta. Seringkali satu pelukan ibu mampu menenangkan jiwa lebih dalam daripada 1000 amalan lahir yang dilakukan tanpa ketulusan hati. Dalam pelukan itu, ada doa yang tidak terucap, ada harapan yang tidak terlihat, dan ada ketenangan yang Allah titipkan melalui kasih sayangnya. Bagi anak yang terpisah jarak dari ibunya, menjaga hubungan tetap hangat adalah bentuk bakti yang sangat mulia. Hubungi ibu dengan kata-kata lembut. Luangkan waktu untuk mendengarkan ceritanya, meskipun cerita itu berulang. Jangan terburu-buru mengakhiri percakapan, karena bagi seorang ibu, suara anaknya adalah penghibur yang sangat berharga. Waktu seorang ibu tidak sepanjang waktu anaknya. Usia berjalan perlahan, dan tanpa disadari, kesempatan untuk berbakti semakin berkurang. Banyak orang baru merasakan kehilangan setelah kesempatan itu benar-benar hilang. Penyesalan sering datang terlambat, ketika yang tersisa hanyalah kenangan dan doa yang tidak lagi bisa dijawab dengan senyuman nyata. Cara seseorang memperlakukan ibunya sering menjadi cerminan bagaimana ia memperlakukan Tuhannya. Hubungan dengan ibu melatih manusia tentang kesabaran, ketundukan, dan keikhlasan. Seseorang yang mudah meninggikan suara kepada ibunya seringkali sulit menundukkan hatinya kepada kebenaran. Sebaliknya, mereka yang mampu bersikap lembut kepada ibunya biasanya memiliki hati yang lebih mudah tersentuh oleh nasihat dan lebih khusyuk dalam ibadah. Dalam perjalanan spiritual, berbakti kepada ibu bukan sekadar kewajiban moral, tetapi jalan penyucian hati. Setiap kebaikan yang diberikan kepada ibu adalah latihan untuk menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah. Setiap pengorbanan untuk membahagiakan ibu adalah langkah menuju keberkahan hidup yang lebih luas. Sesungguhnya, ibu adalah salah satu pintu rahmat yang Allah hadirkan di dunia. Siapa yang menjaga pintu itu dengan cinta dan hormat, ia sedang menjaga jalan menuju ridho Allah. Dan siapa yang kembali kepada ibunya dengan hati yang tulus, ia sedang kembali kepada sumber ketenangan yang paling dalam. Berbakti kepada ibu bukanlah ibadah yang menunggu ibu menjadi sosok yang sempurna. Tidak semua anak dibesarkan oleh ibu yang lembut, mudah dipahami, atau mampu mengekspresikan kasih sayang dengan cara yang menenangkan. Ada anak yang diuji dengan ibu yang tegas, keras, bahkan sulit diajak berkomunikasi. Namun dalam pandangan Islam, nilai bakti seorang anak tidak berkurang karena kekurangan manusiawi seorang ibu. Setiap ibu memiliki perjalanan hidup, luka masa lalu, dan beban yang sering tidak pernah diketahui oleh anaknya. Kadang sikap keras lahir dari kelelahan, kekhawatiran, atau pengalaman hidup yang berat. Memahami hal ini adalah bagian dari kedewasaan spiritual seorang anak. Bakti yang paling dalam bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan lahir ibu, tetapi menjaga hatinya. Hati ibu adalah tempat yang sangat peka. Ia mudah terluka oleh kata yang tidak dipikirkan, oleh sikap acuh yang terlihat kecil, atau oleh perubahan perilaku anak yang dulu begitu dekat dengannya. Menjaga hati ibu berarti berusaha tidak membuatnya khawatir berlebihan, tidak mempermalukannya di hadapan orang lain, tidak menjadikannya sumber kesedihan karena sikap dan pilihan hidup yang menyakitkan. Ketika seorang anak mampu menjaga perasaan ibunya, sesungguhnya ia sedang menjaga salah satu amanah terbesar dalam hidupnya. Di zaman modern, bentuk durhaka sering hadir dengan cara yang sangat halus. Ia tidak selalu berupa penolakan terang-terangan atau sikap kasar yang terlihat jelas. Kadang, durhaka muncul dalam kebiasaan sehari-hari yang dianggap biasa. Saat ibu berbicara, tetapi anak sibuk menatap layar ponsel tanpa benar-benar mendengarkan. Saat ibu ingin berbagi cerita sederhana, tetapi anak menjawab singkat dengan nada terburu-buru. Saat suara meninggi tanpa disadari, karena merasa lebih tahu atau lebih benar, semua itu mungkin terlihat kecil, tetapi bagi hati seorang ibu, sikap seperti itu dapat meninggalkan luka yang dalam. Banyak anak mengira bahwa mengirim uang atau memenuhi kebutuhan materi sudah cukup sebagai bentuk bakti. Padahal, kasih sayang seorang ibu tidak pernah diukur dengan nilai harta. Ibu mungkin menerima pemberian dengan senyuman, tetapi yang paling ia rindukan adalah perhatian, waktu,
dan kehangatan hubungan dengan anaknya. Bagi seorang ibu, mendengar kabar anaknya, melihat senyumannya, atau sekadar berbincang tanpa tergesa-gesa, seringkali jauh lebih membahagiakan daripada hadiah yang mahal. Ibu ingin merasa tetap menjadi bagian dari kehidupan anaknya, bukan sekadar seseorang yang diingat ketika ada kebutuhan atau kesulitan. Bakti yang sejati lahir dari kesadaran bahwa ibu adalah anugerah yang tidak tergantikan. Tidak ada manusia yang mampu menggantikan doa ibu, pengorbanannya, atau cintanya yang tulus. Karena itu, berbakti tidak menunggu ibu berubah, tetapi dimulai dari perubahan hati seorang anak. Ketika seorang anak mampu bersabar menghadapi sifat ibu, ia sedang melatih kesabaran dalam bentuk yang paling mulia. Ketika ia memilih tetap berbuat baik meski merasa kurang dipahami, ia sedang belajar ikhlas dalam tingkat yang lebih tinggi. Dan ketika ia terus menjaga hati ibunya, ia sedang menanam keberkahan yang akan mengalir sepanjang hidupnya. Sesungguhnya, bakti kepada ibu adalah ibadah yang tidak memerlukan panggung, tidak membutuhkan pujian, dan sering dilakukan dalam keheningan. Namun justru dalam keheningan itulah Allah mencatat setiap kebaikan dengan balasan yang tidak terhingga. Dalam perjalanan spiritual, banyak manusia berusaha mendekat kepada langit. Mereka memperbanyak ibadah, memperdalam ilmu, dan mencari ketenangan melalui berbagai amalan. Namun seringkali, dalam kesungguhan itu, manusia lupa berpijak pada bumi. Lupa bahwa jalan menuju Allah tidak selalu dimulai dari sesuatu yang jauh dan tinggi, melainkan dari hal yang sangat dekat, dari kerendahan hati di hadapan ibu. Allah menciptakan hubungan antara ibu dan anak bukan sekadar hubungan biologis, tetapi sebagai sarana pendidikan ruhani. Melalui ibu, manusia belajar tentang cinta tanpa syarat, pengorbanan tanpa hitungan, dan kesabaran tanpa batas. Hubungan ini adalah madrasah kehidupan yang membentuk kelembutan hati manusia sebelum ia mengenal dunia yang lebih luas. Ridho ibu adalah latihan mencintai tanpa syarat. Seorang anak belajar mencintai bukan karena ibu selalu benar, tetapi karena ia memahami bahwa cinta sejati tidak bergantung pada kesempurnaan. Dalam proses itu, hati dilatih untuk menerima, memaafkan, dan tetap berbuat baik meskipun tidak selalu dimengerti. Ridho ibu juga merupakan latihan tunduk tanpa merasa hina. Ketika seorang anak menundukkan egonya di hadapan ibu, ia sedang belajar tentang hakikat kehambaan. Ia memahami bahwa merendahkan diri demi cinta bukanlah kelemahan melainkan kekuatan jiwa. Dari sikap itulah lahir ketenangan batin dan kedewasaan spiritual. Lebih dari itu, berbakti kepada ibu adalah latihan taat tanpa pamrih. Banyak kebaikan kepada ibu yang tidak terlihat orang lain, tidak mendapatkan pujian, dan tidak memberi keuntungan duniawi. Namun justru dalam keikhlasan itulah Allah menanamkan keberkahan. Siapa yang mampu menjalani latihan ini dengan tulus akan lebih mudah menerima takdir Allah dengan hati yang lapang dan penuh ridho. Dalam perjalanan hidup, manusia sering merasa kuat dan mandiri. Ia berjalan jauh mengejar impian, meraih keberhasilan, dan membangun kehidupannya sendiri. Namun sejauh apapun langkah itu membawa, pada akhirnya manusia akan selalu mencari rasa pulang. Rasa aman, rasa diterima, dan rasa dicintai tanpa syarat. Dan pulang pertama manusia adalah ibu. Dalam doa ibu ada harapan yang tidak pernah putus. Dalam senyumnya ada kebahagiaan yang lahir dari keberhasilan anaknya. Ketika seorang anak membahagiakan ibunya, ia bukan hanya membuat satu hati tersenyum, tetapi sedang membuka pintu rahmat yang luas dalam hidupnya. Ketika ibu tersenyum karena baktimu, langit pun seakan meridai. Ketika ibu mengangkat tangan mendoakanmu, doa itu seringkali melesat menembus langit tanpa penghalang. Doa ibu lahir dari cinta yang paling tulus, dari hati yang paling ikhlas, dan dari harapan yang tidak pernah meminta balasan. Sebaliknya, kehilangan kesempatan untuk berbakti kepada ibu sering menjadi penyesalan yang paling dalam bagi banyak manusia. Banyak yang baru menyadari betapa berharganya kehadiran ibu setelah ia tidak lagi bisa dipeluk, tidak lagi bisa diajak berbicara, dan tidak lagi bisa dimintai doa secara langsung.
Saat itulah manusia memahami bahwa ridho ibu adalah harta spiritual yang tidak tergantikan. Karena itu, selama ibu masih diberi usia, jadikan setiap pertemuan sebagai kesempatan untuk berbakti. Jadikan setiap percakapan sebagai bentuk penghormatan. Jadikan setiap doa untuk ibu sebagai wujud syukur kepada Allah. Dan jika ibu telah kembali kepada Allah, jangan biarkan bakti itu berhenti. Kirimkan doa yang tidak putus, lanjutkan kebaikan yang pernah ia ajarkan, serta jadilah anak yang membuat namanya tetap harum di hadapan Allah. Sesungguhnya, setiap adab kepada ibu adalah langkah kecil menuju ridho Allah. Setiap kelembutan kepada ibu adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Dan setiap bakti yang dilakukan dengan tulus adalah doa yang sedang ditulis dalam takdir kebaikan manusia. Semoga setiap kata yang lembut kepada ibu menjadi amal yang diterima. Semoga setiap air mata penyesalan berubah menjadi jalan taubat. Dan semoga setiap bakti yang dilakukan menjadi jembatan yang mengantarkan manusia menuju ridho Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.